Melanggar TAP MPR apa? Dasar hukum apa yang dilanggar sama dia? Tidak ada. Zaman saya tidak ada lagi keturunan dari apa? Tidak. Karena apa? Saya menggunakan dasar hukum. Agak mengejutkan. Mantan orang nomor 1 di TNI Angkatan Darat ini mengatakan, anak atau keturunan dari mereka yang dulu pernah terlibat PKI boleh menjadi tentara. Demikian ditegaskan Panglima TNI Andika Perkasa dalam rapat penerimaan prajurit TNI, yakni Taruna Akademi TNI, Perwira Prajurit Karir TNI, Bintara Prajurit Karir TNI, dan Tamtama Prajurit Karir TNI tahun anggaran 2022 yang diunggah di akun YouTube Andika pada Rabu 30 Maret lalu. Mengutip artikel yang ditulis Karto Bugel yang diposting redaksi Indonesia.com, ini memang mengejutkan manakala keluar dari sosok yang belum lama ini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Kita tahu bagaimana sikap TNI Angkatan Darat terhadap hal berbau PKI. Ini jelas sebuah kebaruan. Kenapa mengejutkan? Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur harus terpental dari kursi presiden. Bukan mustahil bila salah satu sebabnya adalah terkait perkara tersebut. Keberaniannya mengungkap makna tabu bagi banyak pihak telah membuatnya menjadi sasaran tembak. Melalui TVRI pada tahun 1999 saat beliau telah menjabat sebagai Presiden Indonesia keempat, dengan berani Gus Dur menyatakan permintaan maafnya atas kejadian pembunuhan massal tahun 1965 hingga 1966. Serius, ini sangat membuat cengeng banyak pihak. Meski di tahun yang sama, ketika menyampaikan pidatonya dari Hari Hak Asasi Manusia Internasional, Gus Dur mengundang sejumlah eksil yang konon tidak pernah bisa pulang ke Indonesia pasca peristiwa G30S. Ia memerintahkan para menteri untuk memulihkan hak-hak mantan tahanan politik di pengasingan. Tak cukup di situ, langkah luar biasa berani selanjutnya, Gus Dur ingin mewacanakan penghapusan TAP MPRS nomor 25/1966 yang berisi pelarangan PKI dan larangan ajaran komunisme, marxisme, leninisme di seluruh Indonesia. Alasan Gus Dur mencabut TAP MPR tersebut adalah untuk melakukan rekonsiliasi. Sementara landasan rekonsiliasinya adalah Pancasila dan Konstitusi, yaitu UUD 1945. Bagi Gus Dur, TAP MPRS tersebut bertentangan dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia. Ternyata sikap itu harus dibayar mahal, meski tak ada bukti eksplisit. Tak lama setelah peristiwa itu, Gus Dur dilengsarkan dari jabatannya pada Juli 2001. Itulah Gus Dur. Pemikiran beliau sudah terlalu maju dibanding dengan zamannya. Pun pada awal pemerintahan Presiden Jokowi, hal serupa hampir saja terjadi padanya. Sama seperti Gus Dur, Jokowi sempat menjadi sasaran tembak. Mencermati kata kunci yang selalu mereka gunakan untuk menyudutkan lawan-lawannya. Di sana selalu muncul kata PKI. Itu seperti kata wajib yang tidak boleh mereka tinggal. Itu adalah label yang harus segera disematkan pada siapapun yang terindikasi ingin melawan. Sebagai presiden yang ingin menghadirkan rekonsiliasi bagi rakyatnya, Jokowi harus membayar dengan biaya mahal. Sejak saat itu, dia dilindas dengan puluhan perlawanan luar biasa keras. Sepanjang Jokowi memerintah, nama PKI terus dan terus dilekatkan pada sosoknya. Dan memang bukan mustahil bila itu terjadi justru hanya karena dia berani mengotak-atik posisi sejarah PKI. Niat rekonsiliasi itu pada akhirnya tidak pernah terjadi. Namun, sejalan dengan panjang waktu, Jokowi bekerja dalam hening.
sayup-sayup harapan itu muncul kembali. Dari institusi tertinggi TNI terdengar kabar baik. Meski kecil, itu adalah setitik harapan bahwa kelak bangsa ini tak lagi harus terpecah akibat dendam, tak pernah kenal kata sudah. Suka tidak suka, percaya atau tidak, kelak bila rekonsiliasi itu terjadi, itu pasti dimulai dari Angkatan Darat. Maka, bila kini Pangap Jenderal Andika Perkasa yang notabene adalah mantan Kasat, yang kini berbicara bahwa anak dari keturunan PKI boleh menjadi tentara, ini jelas suatu yang luar biasa keluar sebagai pernyataan seorang Panglima TNI. Apalagi berasal dari Angkatan Darat. Ini sebuah kebaruan yang dapat dibilang hampir mustahil. Ini menggembirakan. Ya, Panglima membuka dengan alasan yang sangat masuk akal. Konstitusi. Tak ada kalimat dalam TAP MPR itu berbicara tentang keturunannya. Anak memang tidak harus tersangkut paut dengan tindakan orang tuanya. Itu bukan hukum, tapi dendam. Stigmatisasi PKI pada banyak pihak yang tidak langsung terkait sudah saatnya disudahi. Sama dengan anak dari orang tua yang tersangkut PKI, anak atau keturunan organisasi terlarang seperti FPI, HTI, juga DITII pun tak pernah sekaligus tak boleh dilarang menjadi tentara. Siapapun marah terhadap putusan Pangap harusnya juga konsisten marah bila anak dari orang tua yang terkait FPI, HTI, dan DITII terdaftar sebagai anggota militer. Harapan besar hadir banyak sosok seperti Andika Perkasa, apalagi bila berasal dari Angkatan Darat. Anda memang layak menjadi Panglima TNI yang semakin modern, Pak Andika, Jenderal yang perkasa. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.